Jadi pertama ideogram, kedua data sensorik, ketiga transisi. Ini ya. Ini tahap ketiga nih sketsa impresi visual ya. Visual ini transisi dari sensori ke persepsi spasial. Bayangin kalau kita ini seorang infinite ya, nggak ada batas semuanya. Kita disoriented bro, disoriented karena nggak ada batas. Dan karena nggak ada siapa-siapa, kita nggak merasa berkuasa. Tapi kita menciptakan A, C, B, C, D, baru kita punya kuasa, baru kita maha kuasa, baru kita bisa lihat persepsi spasial. Jadi di sini ketika ke persepsi spasial, fokus mulai sekarang. Kemarin Daniel bilang nggak ada bentuk. Sekarang mulai fokus pada bentuk visual yang kasar. Bukan makna ya, bukan makna, bukan interpretasi. Visual yang kasar. Ya. Nah, dalam tanda kutip mulai melihat ada letak, ada bentuk objek dalam ruang, tapi masih dalam samar dia. Bukan citra yang jelas, bro. Ini transisi, jadi semuanya nggak jelas, samar. Ya. Misalnya gini ya, sketsa yang buat nanti sederhana dari impresi visual ini, gambar cuma hanya dua, gambar bentuk atau gambar gerakan. Bentuk yang tahu bentuk apa? Lingkaran, segitiga, segi empat, nggak beraturan, atau gerakan. Gerakan ya ke kanan, ke kiri, kasih tanda panah aja. Gerakan, kasih tanda panah kiri, ke atas, atau muter. Simple kan? Jadi nggak gambar, pokoknya garis-garis saja. Betul. Yang you rasakan. Ini saya rasa ini ada gerakannya. Ya, gerakannya muter dari kiri ke kanan. Jadi bikin aja. Seperti kayak buat ideogram. Jadi dia biasanya, di yang tahap ketiga ini, dia itu either garis lurus, garis lengkung, atau arah gerak. You bisa tambahin, dia titik tinggi rendah, bisa gambar juga ya. Garis atau gambar titik, tinggi atau rendah. Padat atau kosong. Cuma gitu aja. Jadi belum ada bentuk apa, belum ada. Cuma ini garis lurus, ini lengkung, rasanya ini arah gerak, ini tinggi, ini rendah, titik aja gambar. Atau you gambar ini padat, ini kosong, you tulis padat. Nggak perlu akurat, nggak perlu realistis. Goresannya ini hanya goresan juga. Kasar, miring, atau tak sempurna, boleh aja. Enak nggak? Bebas. Nah, kalau you merenung, you lihat gambar itu, yang you gambar tuh, garis lu. Lalu you tanyakan pada tubuh you. Ini ada bentuk A, ada bentuk B. Apakah bentuk A di atas bentuk B atau bentuk B di atas bentuk A? Kan kita cuma bicara bentuk sama gerak kan. Ini ada objek, rasanya jauh lebih besar daripada objek ini. Atau cuma satu objek, atau tumpang tindih. Nah, tujuannya di sini untuk menggambarkan relasi posisi dalam ruang. Itu ada kotak ya saya gambar. Jadi nggak usah gede-gede bro. Gambarkan dalam kotak itu. Atas, bawah, kiri, kanan, jauh, dekat. Karena posisi kotak ini membantu kita untuk mengorganisir struktur spasial impresi. Jangan kasih nama ya. Jangan bilang ini orang, ini pohon, ini mobil. Jangan. Netral, Bu. Jadi misalnya gini, ini bentuknya melengkung. Lalu boleh itu. Ini strukturnya vertikal. Ini bentuknya bulat ringan di atas bidang datar. Kayak gitu. Paham? Ini geraknya cepat, ini pelan. Nggak ada bilang ini mobil, pohon, kapal terbang. Nggak ada. Nggak ada tulisan-tulisan ini. Karena kita ingat, di dalam dari Wuji ke Tai Chi, itu apa? Ada muncul apa tuh? Wuji itu pragerak, Tai Chi itu gerakan. Itu. Ya. Gerakan pertama itu kan kalau Pak Hashim bilang itu kan Tai Chi. Ya. Ini kita bicara gerak. Geraknya melengkung, walaupun ada struktur, kalau dia bergerak melengkung membuat satu struktur vertikal atau tidak, bentuknya bulat ringan. Pokoknya kotak itu lu nggak boleh isi kotak dengan simbol disengaja.
atau dekoratif supaya bagus gitu. Jangan menggambar untuk mencari makna. Jangan gunakan imajinasi. Nggak ada imajinasi. Jangan gunakan logika. Semua tubuh. Tai Chi itu gerakan tubuh, bro. Kalau kita lihat tangannya naik ke atas, lalu yang kiri ke bawah, kayak balon pegang balon dari kiri dia bawa ke kanan, lalu dia putar ke sini, lalu tangan kiri ke atas, kaki bergerak, tangan bergerak. Gerakan Tai Chi itu sama nih, kayak gitu. Tangkap nggak? Nah, kalau di antara kita pematung, bisa juga kita pakai tanah liat. Ini apa nih? Kita rasa di tangan kita tuh. Tangan liat. Kayak dancing. Ya. Jadi kalau nanti mau dancing, itu nggak apa-apa, bro. Sesuai rasa. Ya. Gerak-gerakin tubuh. Nah, jadi kalau lu jaga alur ini dari 1 sampai 3, lu menjaga kemurnian data visual intuitif dari tubuh. Dari tubuh dan pikiran bawah sadar. Dan jangan cemarkan itu dengan analisa atau imajinasi. Ini yang stage 3 ini disebut fondasi awal dari spatial awareness. Dalam remote viewing disebut itu. Baru kita punya spatial awareness. Ini saya semua menjabarkan ya, dari doktrin, dari biru, dari ya ada semua di situ. Falsafah putih, putih semua. Soal anatta tadi, mereka tadi pagi kita bahas, itu ada semua di situ. Oke, saya stop dulu sampai di situ. Ya. Nah, itu stage 3 ya. Ada yang lain mau tanya? Saya mau bukan cara pengalaman ya. Mau bertanya. Yang saya jelasin tadi. Dengan citra pengalaman pribadi. Saya mau tanya ini, materi ini. Itu Prof, mungkin bisa dikatakan melatih kesadaran dari rasa itu sendiri gak? Maksudnya kan setiap indera kita itu punya ya indera kita gitu kan punya kesadarannya masing-masing. Apakah itu ibaratnya mempertajam apa indera itu dari sisi kesadarannya untuk bisa menangkap apapun. Oke, bro. Kalau you bicara dari sisi kesadaran, bro, kesadaran kita breakdown mengenai rasa, ya. Jadi ada satu peristiwa kita anggap aja kita nangkap, kita simbolkannya dalam ideogram, ya. Ideogram itu simbol. Jadi kalau you punya masalah tadi, gambarkan aja dalam ideogram. Kemudian you masuk ke stage 2, data sensoriknya gimana? Nah, ini rasa kan? Ya, data sensoriknya itu di tubuh, masih di tubuh, belum di emosi. Yang ketiga, you baru masuk ke spasial. Ya, impresi, sketsa, impresi visualnya gimana? Ya, itu objek dalam ruang. Itu rasa juga. Kalau you nggak merasa dalam ruang, nggak bisa, bro, nggak bisa rasa. Seperti infinite, dia nggak bisa merasa, bro. Kenapa? Nggak ada persepsi dia. Nggak ada titik reference. Ya, nah, sedangkan kita kan dalam ruang dan waktu. Jadi kita harus merasa transisi dari sensorik ya, sensorik kan nggak merasa spasial. Sekarang kita ke spasialkan, kebumikan di bumi. Sebagai medianya maksudnya. Medianya dari selengkung arah gerak, kan ada movement. Yang keempat tuh baru you merasakan di emosi, rasa di emosi. Jadi dari rasa fisik tadi, ya, lalu ke spasial, transisi ke spasial, baru rasakan di emosi. Emosi juga rasa. Fisik, jadi rasa itu ada di fisik, rasa itu ada di emosi. Itu di stage keempat. Ya. Nah, di stage keempat, kalau kita ke stage keempat ya. Berarti ini mengoptimalkan potensi sensori itu ya, Prof ya. Semakin dia optimum, semakin dia daya jangkaunya sensori itu lebih luas gitu ya. Ya, tapi you harus sistematik, bro. Jangan mulai dari emosi. Iya, ya. Mulai dari tubuh dulu, bro. Mulai dari kulit you aktifkan. Ini panca indera semua nih, bro. Ya, dari yang paling kasar dulu gitu ya. Kasar. Nah, yang ketiga itu transisi you ada di ruang. You harus ngecek bahwa you ada di bumi ini, di ruang space and time. You have to realize that. Iya. You mulai ada movement di sana. Ingat yang dibilang sama Pak Hashim tuh, ada tai chi-nya, itu gerakan pertama tuh. Ya, stage ketiga.